Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mulyani Rama, kelas H PGSD UM Buton 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran laut, bentuk-bentuk pencemaran laut, bahaya pencemaran laut. Pengertian pencemaran laut. Pencemaran laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Bentuk-bentuk pencemaran laut. Ada beberapa bentuk-bentuk pencemaran laut. Yang pertama, oil spill atau tumpahan minyak. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kelalaian manusia, sehingga menyebabkan minyak tertumpah ke laut dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah kecelakaan kapal tanker atau kecelakaan dalam proses pengeboran sumur minyak. Yang kedua, pencemaran oleh logam berat. Logam berat adalah materi anorganik baik padat atau cair yang memiliki massa lebih dari 5 gram, biasanya terjadi karena pembuangan limbah industri secara sembarangan ke sungai sehingga logam berat yang terkandung terbawa sampai ke laut. Contoh dari logam berat misalnya merkuri, seng, nikel, dan timbal. Yang ketiga, pencemaran mikrobiologi laut. Akibat adanya kontaminasi yang disebabkan oleh virus, bakteri patogen, atau parasit yang terbawa oleh aliran air sungai. Keempat, pencemaran pestisida. Pencemaran ini terjadi jika ada perkebunan sawah yang berada di aliran sungai menggunakan sistem irigasi dan menyemprot tanamannya dengan pestisida. Sementara itu, pestisida tidak bisa larut di dalam air dan justru dimakan oleh plankton, sehingga semua jenis ikan yang memakan plankton memiliki kandungan pestisida. Hal ini berbahaya, apalagi jika ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia untuk jangka waktu yang lama. Yang kelima, pencemaran limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah segala sesuatu yang dibuang manusia ke dalam aliran air atau got atau parit. Misalnya sisa makanan organik, nasi, sayur, ikan, minyak, plastik, dan bahan anorganik lainnya, kemudian terbawa oleh aliran air hingga ke laut. Yang keenam, pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif dapat terjadi karena secara alami atau akibat manusia. Contoh yang paling mudah adalah bocornya reaktor nuklir Fukushima di Jepang, sehingga melepaskan air yang mengandung radiasi ke laut. Hal ini sangat berbahaya karena jika radiasi terakumulasi dalam tubuh secara terus-menerus dapat berakibat pada kanker. Yang terakhir adalah industri tambang. Industri tambang menjadi salah satu sumber yang paling sering merusak lingkungan. Kegiatan tambang menghasilkan produk utama dan juga produk buangan yang sering disebut limbah. Limbah ini dapat menurunkan kualitas air laut jika tidak diolah dan diendapkan secara maksimal. Air laut akan berubah warna dan merusak habitat ikan maupun terumbu karang yang hidup di sekitar pembuangan limbah tersebut. Hal yang bisa dilakukan adalah membentuk kolam untuk menampung limbah cair tersebut sehingga tidak mencemari lingkungan. Selain itu, perusahaan tambang juga dapat melakukan pengelolaan kualitas air laut. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kualitas air laut sesuai dengan baku mutu air laut.
Dan jika tidak sesuai, dapat dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan kualitas air laut. Dampak bahaya pencemaran laut. Yang pertama, kematian ikan sehingga pendapatan nelayan berkurang. Yang kedua, terganggunya kehidupan biota laut. Yang ketiga, berkurangnya fungsi ekosistem pesisir. Yang keempat, gangguan kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.